Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ibu sangat berharap kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan ya, kesehatan sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, alhamdulillah kita pekan lalu sudah melakukan PTS atau penilaian tengah semester dan materi kita juga sudah masuki tema 3 sampai materi yang kedua ya. Dan hari ini kita lanjutkan materi kita masih di tema yang ketiga, yaitu tentang menyajikan isi teks eksplanasi ilmiah menggunakan peta pikiran ya. Jadi materi kali ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya ya teman-teman. Kalau sebelumnya kita sudah belajar teks eksplanasi ilmiah. Nah, sekarang lebih ke caranya menyajikannya ya, selain langsung ditulis seperti biasa gitu. Nah, ada juga cara yang lebih efektif yaitu dengan menggunakan peta pikiran gitu. Tentu kalian masih ingat ya peta pikiran itu seperti apa? Karena materi ini sebenarnya dari kelas 4 sudah dibahas atau dipelajari. Dan bahkan kemarin di kelas 6 pun di awal-awal di tema yang pertama itu sudah kita bahas sedikit ya, diulang gitu ya. Jadi, maaf maksudnya tema yang kedua kita sudah membahasnya. Jadi sekarang tinggal mengulang saja. Jadi intinya teman-teman untuk peta pikiran itu ya, yang harus kalian perhatikan adalah ya, yang pertama membaca. Ya, sebelum membuat peta pikiran yang harus diperhatikan. Ya, membaca atau mendengar ya teks secara keseluruhan. Kalau itu berupa teks tertulis ya kita baca. Tapi kalau berupa teks audio atau cerita misalnya diceritakan ya berarti kita harus mendengarnya secara seksama, secara keseluruhan, jangan hanya setengah saja atau depannya ujungnya jangan ya. Kemudian menentukan ide pokok tiap paragraf. Nah, selain memperhatikan atau mendengar seksama berarti kita harus menentukan ide pokoknya pada tiap-tiap paragraf ya supaya intinya bisa lebih mudah kita pahami. Kalau langsung secara keseluruhan nanti akan lebih rumit ya, seperti itu. Kemudian mengambil kata kunci dari ide pokok. Nah, seperti yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya, bahwa kata kunci itu biasanya adalah kata yang sering muncul ya teman-teman. Jadi ingat baik-baik ya, kata kunci biasanya kata yang sering muncul. Jadi kalian ambil dulu ide pokoknya, setelah itu baru tentukan kata kuncinya. Seperti itu. Jadi ada inti-inti lebih inti lagi. Kemudian menuliskan kata kunci dalam peta pikiran. Nah, baru kemudian disusun ke dalam sebuah peta pikiran. Seperti itu, ada gambaran ya. Ya, teman-teman, kalian tentu masih ingat ya, ciri-ciri khusus ya pada peta pikiran itu yaitu memiliki cabang-cabang. Jadi yang ideal seperti ini ya bentuknya, teman-teman. Ya. Kalau misalnya ada 6 paragraf berarti ya kalian buat di sininya 6 paragraf ya. Kalau hanya 5 ya 5. Sesuaikan saja dengan paragrafnya. Kalau ada 10 ya berarti cabang-cabangnya ada 10 paragraf seperti itu ya. Jadi yang tengah-tengah ini adalah judulnya. Ya, yang di tengah-tengah ini judul teksnya yang kalian mau ambil informasinya tentunya. Judulnya apa? Kemudian paragraf 1, 2, 3 dan seterusnya. Disesuaikan dengan banyaknya atau jumlah paragraf yang ada pada teks tersebut. Ya, supaya lebih mudah ya, tentu saja kalau teori saja tidak cukup, jadi kita harus mempraktekannya teman-teman ya. Nah, silahkan dibuka halaman 33 pada buku kalian. Perhatikan teks eksplanasi yang berjudul kotak pendingin multifungsi. Di situ ada 6 paragraf ya. Jadi tugas kalian
membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok dan informasi penting pada teks tersebut. Jadi yang pertama kalian harus lakukan ya, yaitu membaca dulu dengan seksama, kemudian tentukan tentukan ide pokoknya pada tiap paragraf ya. Tentukan ide pokoknya pada setiap paragraf. Caranya gini ya, supaya lebih mudah Ibu sarankan nih selalu nih, kalau ada yang penting-penting silahkan ditandai dengan pensil dulu, digaris bawahi. Ya, kalian baca tuh teksnya per paragraf, dicari kalimat utamanya, cari ide pokoknya digaris bawahi dengan pensil. Ya, setelah semuanya dikerjakan seperti itu, setelah ketemu ide pokoknya, baru kemudian dibuat peta pikiran. Nanti kalian bisa membuka kembali materi-materi sebelumnya supaya lebih ingat. Karena ini mengulang ya, Ibu ingatkan lagi kelas 6 ini hanya mengulang dari kelas 4 dan 5. Ya, jadi kalau ada tambahan itu insya Allah nggak terlalu banyak ya. Seperti itu. Jadi Ibu sarankan sekalian lebih rajin lagi membaca materi-materi yang sudah disampaikan. Oke, dan kerjakan di buku tulis ya, teman-teman. Nah, setelah itu kalian baru kerjakan kuisnya di halaman 34. Ya. Ada kuis juga, kotak kuis di situ. Ya, ada hubungannya dengan kotak pendingin multifungsi atau teks yang berjudul kotak pendingin multifungsi. Ya, kalian harus memberikan alasannya. Kalian cari pernyataan umumnya mana, kemudian alasannya apa? Kenapa kamu atau kalian sebut paragraf itu sebagai pernyataan umum? Alasannya apa? Kemudian juga alasannya kenapa paragraf tersebut disebut deretan penjelas? Alasannya apa? Nah, yang terakhir, alasan kenapa disebut kesimpulan. Nah, tentu saja harus membaca dulu ya. Itu tugasnya hari ini hanya dua ya, insya Allah ya. Jadi memang Ibu sangat menyarankan selalu untuk tidak bosan-bosan membaca ya teman-teman, karena kita belajar atau mempelajari tentang teks ya tertulis gitu. Jadi tanpa membaca tentu kita tidak akan tahu isinya. Ya, jadi ya harus sabar ya, tentunya dalam menuntut ilmu memang harus sabar. Baiklah teman-teman, materi kita hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Insya Allah kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang di materi selanjutnya. Selamat belajar dan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.